Kami tahu hidup kami bukan kami lagi Tuhan, tapi ada roh Tuhan dalam hidup kami. Amen. Roh yang memampukan kami untuk kami menjalani hidup ini Tuhan. Setiap tantangan, godaan, kesulitan, penderitaan, kami mau katakan dengan kekuatan kami gak bisa mengatasinya Tuhan. Tapi oleh karena Yesus yang menjadi iman kami, itu yang menguatkan setiap kami Tuhan. Berjalan di dalam kehendak-Mu, berjalan dalam rencana-Mu yang indah. Itu yang terus kami mau ada di dalam-Mu ya Tuhan. Sebab Engkaulah jalan dan kebenaran dan hidup itu, yang terus memampukan kami untuk melalui setiap badai yang ada Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Terus hidup kami dalam hadirat-Mu Tuhan. Tapi satu yang kami lupa ya Tuhan, biarkan kami juga menjalankan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Menjalankan panggilan-Mu atas hidup kami Tuhan. Kami tahu di tahun 2026 ini bukan sebuah kebetulan kalau kami boleh ada. Di tahun amanat agung ini Tuhan, kami tahu hari-hari ini Tuhan mau pakai kami. Urapi setiap kami ya Tuhan, mampukan setiap kami Tuhan. Masalah tetap ada, godaan tetap ada, kesulitan, penderitaan tetap ada. Tapi kami tahu di tahun ini kapasitasnya berbeda, kelasnya berbeda Tuhan. Kami tahu kami mau dibawa Tuhan to going to the next level Tuhan. Bukan lagi bicara bagaimana hidup kami, tapi kami mau alihkan arah dan pikiran kami Tuhan kepada kehendak-Mu Tuhan, kepada visi-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah dunia ini Tuhan, meneruskan ya Tuhan. Kasih itu Tuhan terhadap semua yang ada Tuhan. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Menyenangkan-Mu senang. Silakan duduk kembali Bapak Saudara. Hanya itu kerinduanku. Yes, naikkan ini dengan lembut. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Katakan menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu. Amin. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Beri tepuk tangan buat Tuhan gitu. Urapi yang mendengar, urapi yang menyampaikan. Tidak ada kemuliaan lain selain kemuliaan Tuhan yang kami tinggikan di tengah ibadah ini. Kami siap dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, Bapak Saudara. Shalom. Belum semua Bapak Ibu Saudara. Shalom. Haleluya. Di sini kita ada sekitar 1.000 orang Bapak Ibu Saudara, dari bawah sampai atas. Luar biasa, luar biasa. Kasih tahu kanan kirinya hari ini. Wih, lu ganteng cakep banget hari ini. Haleluya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara lupa memuji orang ya kan. Sebab biar sukacitanya terus mengalir Bapak Ibu Saudara. Ya kan, udah berjam-jam itu di dempul Bapak Ibu Saudara. Ya bolehlah sekali-sekali Bapak-bapak kasih pujian itu. Sikit-sikit pun jadi ya kan. Haleluya. Ya. Puji nama Tuhan, terima kasih sebelumnya kesempatan ini diberikan sekali lagi buat saya di tempat ini kepada Bapak Gembala dan para diaken dan pekerja dan jemaat. Saya izin, bukan karena saya hebat di dalam berkhotbah, tapi sama-sama belajar Bapak Saudara untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Dan saya percaya bukan karena hebat dan dahsyatnya yang di depan ini, tapi karena Roh Kudus yang mengajar kita. Amin Bapak Saudara. Roh Kudus, waktu kita dalam hadirat Tuhan Bapak Saudara, wah saya perhatikan benar-benar sungguh-sungguh angkat tangan kita memuji, kita menyembah Tuhan gitu ya. Saya percaya itu Roh Kudus lagi berkobar-kobar dalam hati dan pikiran kita ya. Karena itulah yang kita butuhkan Bapak Saudara. Amin. Bagaimanapun keadaan kita, dari luar kita masuk ke dalam sini Bapak Saudara, apapun bentuknya dari luar Bapak Saudara, keluar dari tempat ini ya bentuknya tetap sama Bapak Saudara. Tapi dalamnya yang berbeda. Amin Bapak Saudara. Ada kekuatan. Amin. Ada kasih Tuhan yang mengalir. Sehingga waktu Bapa
mengurapi setiap kita Bapak Ibu Saudara. Oh, apapun tantangan godaan kita di luar sana Bapak Ibu Saudara, kita kuat bersama dengan Tuhan. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Mungkin saya dibantu oleh LCD atau ini. Ya, yang pertama Bapak Ibu Saudara, langsung saja apa di depan ini Bapak Ibu Saudara? God is calling. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam Bapak Ibu Saudara. Bisa saja Tuhan yang kita sembah itu Bapak Ibu Saudara, dia nggak terlalu jauh dari kita Bapak Ibu Saudara, sampai dia nggak bisa calling kita Bapak Ibu Saudara. Kita tidak ada lagi batas, atau kita nggak terlalu jauh, atau kita nggak terlalu tak terlihat Bapak Ibu Saudara. Pandangan Tuhan itu jelas melihat setiap kita. Bahkan setelah Yesus berkorban, disalibkan, mati, dikuburkan, bangkit Bapak Ibu Saudara, kita dimerdekakan untuk masuk terus dalam hadirat Tuhan. Amin. So God is calling, Tuhan bisa panggil kita Bapak Ibu Saudara, Tuhan bisa komunikasi sama kita. Nah sekarang pertanyaan buat setiap kita, bagaimana respon kita? Ada dua orang yang bisa berespon. Yang pertama adalah dia akan melihat dan dia akan mengabaikan. Wah, kalau kita biasanya di kehidupan sehari-hari, kalau kita mulai lihat ini orang yang lagi ngejar-ngejar hutang gua, ya kan, maka kita mulai abaikan. Ada yang kedua adalah menerimanya, menerima calling itu, ya kan, diresponi, ya kan, ditanggapi. Yang mana kita waktu Tuhan bicara sama kita Bapak Ibu Saudara? Posisi yang mana Bapak Ibu Saudara? Apalagi sekarang calling bisa via WhatsApp, ya chat gitu ya, bukan langsung call ini voice note gitu, tapi chatnya bisa lihat lagi dari luar. Dia, tunggu dulu, nggak kelihatan di read, tapi kita udah baca. Wah itu jurus paling hebat tuh, untuk setiap kita ya kan, nggak pengen dibaca, tapi kita udah baca. Nggak pengen kelihatan dibaca sama yang kirim, tapi kita udah baca. Itu jurus-jurus luar biasa itu, ya kan? Atau adakah dari Bapak Ibu Saudara yang ketika di calling gitu, tanpa melihat langsung angkat? Oh, saya rasa sedikit yang seperti itu. Pasti lihat dulu ya kan. Kali-kali yang nagih utang, ya kan. Kali-kali yang yang ngeselin gitu ya, atau apalah itu ya. Ya kan, pasti kita lihat dulu. Tapi kira-kira yang mau kasih oleh-oleh gitu ya, ya ilah. Yang mau kasih berkat, baru lihat dua huruf di depan, langsung diangkat. Ya kan? Nah, bagaimana sikap hati kita? Waktu God's calling, waktu Tuhan panggil kita Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini tahun amanat agung Bapak Ibu Saudara. Setibanya mendarat panggilan itu Bapak Ibu Saudara, apa respon kita? Next. Nah Bapak Ibu Saudara, di tahun ini adalah tahun amanat agung Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat situ ada dua gambar Bapak Ibu Saudara. Itu apa sebelah kiri Bapak Ibu Saudara? Itu ada monumen nasional. Monas, ya sama aja. Monumen nasional. Monumen nasional. Ya, Monas. Sebelah kanannya apa Bapak Saudara? Ya, itu adalah menara monitor lalu lintas penerbangan Bapak Saudara. Nah, hari-hari ini kekristenan Bapak Saudara, ini challenge di tahun ini Bapak Ibu Saudara. Kita bukan jadi orang Kristen yang sama lagi Bapak Saudara. Tapi lihat Bapak Saudara, kalau monumen itu monumen nasional, dia luar biasa tinggi, di ujungnya ada emasnya. Siapa yang gak tahu Monas? Tahu Indonesia adalah ibu kotanya Jakarta, di dalam Jakarta itu ada monumen yang punya emas yang sangat besar, namanya Monas, ya kan? Populer Bapak Ibu Saudara. Tapi fungsinya, ya sudah, tegak berdiri aja di situ Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau lihat sebelah kanannya itu apa? Menara kontrol lintas udara, penerbangan di Cengkareng tempatnya. Nah itu untuk memonitor penerbangan yang ada Bapak Ibu Saudara, maupun yang udah landas maupun yang akan flight Bapak Ibu Saudara. Nah, sedemikian rupa mereka menginformasikan kepada pilot gitu ya, memberikan kode, memberikan perhatian, warning dan lain sebagainya supaya tidak ada miss, siapa yang naik, siapa yang berangkat, siapa yang turun gitu Bapak Ibu Saudara, sedemikian rupa sehingga perjalanan lalu lintas penerbangan baik-baik saja. Dan itu fungsi dari menara itu Bapak Ibu Saudara.
Ada fungsinya Bapak Ibu Saudara. Nggak sekedar populer kayak Monas. Begitu juga kekristenan Bapak Ibu Saudara. Siapa yang nggak kenal Yesus? Orang percaya maupun tidak percaya Bapak Ibu Saudara. Mereka tahu yang namanya Yesus. Atau minimal pernah dengar. Ya kan? Hai Bapak Ibu Saudara. Nah, bagaimana kekristenan hari-hari ini Bapak Ibu Saudara? Kita nggak tegak berdiri percaya sama Yesus dan diam saja Bapak Ibu Saudara. Seperti Monas Bapak Ibu Saudara. Wih keren anak Tuhan, wih keren. Tapi apa dampaknya? Apa fungsinya Bapak Ibu Saudara? Itu yang penting Bapak Ibu Saudara. Amin. Bukan sekedar KTP Bapak Ibu Saudara. Oh nama Doni Hasiolan tambah. Ya kan, status Kristen. Wih, Protestan. Wah. Oh nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya kan. Nah, cuma identitas. Yes, kita meresponnya di awal boleh. Tapi selanjutnya, Tuhan mau lebih dari itu Bapak Ibu Saudara. Nah ini dia, apa yang Tuhan mau? Kita kembali lagi Bapak Ibu Saudara, diingatkan tentang tahun ini adalah tahun amanat agung next. Nah terus kita akan, seperti sampaikan Bapak Gembala, terus kita akan memperdalam, terus kita akan diperkaya melalui pengalaman rohani kita, hidup kita Bapak Ibu Saudara. Karena di tahun ini kita akan nggak menjalankan lurus-lurus aja mungkin Bapak Ibu Saudara. Ada tantangan, ada godaan, ada hambatan, ada kesulitan, ada penderitaan. Di mana kita bertahan dan setia dan taat sama Tuhan, itu menentukan apa yang kita bisa peroleh hikmat dari Tuhan. Untuk kita kembali memproses hidup kita, dan juga bisa jadi berkat buat orang lain. Kasih tahu kadang-kadang kamu akan jadi berkat buat orang lain. Amin Bapak Saudara. Dan Matius 28 ayat 18 sampai 20 saya bacakan langsung Bapak Saudara. Matius 28 ayat 18 sampai 20 saya bacakan. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Disinilah Yesus mendeklar sebuah otoritas Bapak Ibu Saudara, bahwa segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepada dia. Ayat 19, karena itu. Dia ngomong sama 11 murid yang datang melihat dia, mengikut dia Bapak Saudara, sebelum dia naik ke surga. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ayat 20, dan ajarlah mereka segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah, di sini yang disebut dengan amanat agung Bapak Ibu Saudara. Kita sudah dengar dari mana sumbernya dan kapan itu dideklarkan Bapak Ibu Saudara. Disebut dengan amanat agung, kita sudah dengar Bapak Ibu Saudara. Dan kali ini Bapak Ibu Saudara, next, ada satu pengantar. Yang pertama adalah Bapak Ibu Saudara, bahwa amanat agung adalah dari Yesus kepada muridnya sebelum kenaikan ke surga. Kemudian misi globalnya adalah untuk menjadikan semua bangsa murid, membaptis dan mengajar mereka. Nah, kemudian ini adalah panggilan berkelanjutan yang menjadi dasar dan fokus utama misi gereja di setiap zaman, gitu ya Bapak Saudara. Nah, pertanyaannya adalah, apakah amanat agung ini adalah pilihan atau perintah Bapak Ibu Saudara? Ada yang lihat sesuatu? Enggak. Tolong pakai bahasa roh Bapak Saudara, saya nggak ngerti. Yes, ini adalah perintah Bapak Ibu Saudara. Amanat agung bukan sekedar saran bahkan, melainkan perintah yang menjadi detak jantung misi setiap orang percaya Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, ternyata Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan bahwa kita dipanggil Tuhan Bapak Ibu Saudara bukan hanya sampai dipercaya Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan ingin kita lebih dari itu Bapak Ibu Saudara. Tuhan inginkan kita menjadi seorang murid. Tadi di Matius 28 ayat 18 sampai 20 next. Di ayat 19 berkata gini Bapak Ibu Saudara. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Ya, ini yang saya mau kutip Bapak Ibu Saudara. Di satu ayat ini gitu ya, mungkin ayat lainnya dikutip nanti bisa lebih melengkapi lagi Bapak Saudara, tapi hari ini kita bicara bagaimana kita menjadi murid Kristus Bapak Ibu Saudara.
Yohanes 8 ayat 30 sampai 32. Next. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Nah, di Yohanes 8 ayat 30 ini Tuhan lagi bicara banyak tentang dia, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara lihat, dan di ayat 30 berkata, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Ayat 31, maka katanya kepada orang-orang Yahudi dan yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran itu akan memerdekakan kamu, Bapak Ibu Saudara. Ya, di sini Yohanes 8 ayat 30-32 bilang Bapak Ibu Saudara bahwa setelah Yesus mengatakan semuanya, banyak orang percaya. Yes, kita percaya kepada Yesus. Ketika kita bertobat Bapak Ibu Saudara, kita pulih. Kita ternyata merasakan ada kehadiran satu pribadi yang mungkin kita gak pernah rasakan. Ya kita Kristen, ya kita ke gereja, ya kita karena ya orang tua Kristen, kita sama-sama kita gereja gitu. Tapi ketika kita mengalami satu yang berbeda di dalam hadirat Tuhan, di mana satu gejolak yang luar biasa, ada kasih karunia Tuhan, kemudian sampai mengubahkan, merestorasi hati kita, pikiran kita benar-benar jadi cinta Yesus. Jadi bahkan sebagai pribadi yang bisa mengakui kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Kemudian kita menjadi orang yang baru, kata firman Tuhan. Yang lama telah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita jadi manusia ciptaan yang baru, Bapak Ibu Saudara. Pada saat itu kita percaya kepada Kristus. Amin. Nah, namun panggilan keberlanjutannya Bapak Ibu Saudara adalah ini Bapak Ibu Saudara. Antara lain adalah menjadi murid. Sama-sama bilang menjadi murid Bapak Ibu Saudara. Nah, di firman di ayat 31 bilang tadi, maka kata-kata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Percaya kepada Kristus itu cuma-cuma. Karena dia yang berkorban buat kita. Kita dikasih kasih karunia given Bapak Ibu Saudara. Kita diberikan cuma-cuma. Tapi ketika kita jadi murid Bapak Ibu Saudara, ada istilahnya kalau tempat kerja saya bilang RAC-nya gitu ya, risk acceptance-nya Bapak Ibu Saudara. Ada syaratnya Bapak Ibu Saudara. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku. Amin Bapak Ibu Saudara. Sama-sama bilang firman Tuhan. Kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jikalau kita tetap Bapak Ibu Saudara di dalam firman Tuhan, maka kamu benar-benar adalah murid Tuhan. Dan tahun ini tahun amanat agung Bapak Ibu Saudara. Artinya Bapak Ibu Saudara kita melangkah going to the next level. Satu kapasitas lebih daripada sebelumnya Bapak Ibu Saudara. Kalau hari-hari ini kita pikir kita berhenti kepada iman percaya kita, cukup sampai situ. Tapi iman pun tanpa satu perbuatan, satu tindakan. Dan itu merupakan sebuah rangkaian berada di dalam firman Tuhan itu, maka kita akan lihat apakah kita masuk yang dikategorikan sebagai murid Bapak Ibu Saudara. Dan kita percaya hari-hari ini kita terus belajar Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita kenapa kita diperankan sebagai murid Bapak Ibu Saudara? Karena hidup kita penuh dengan pembelajaran Bapak Ibu Saudara. Amin. Dalam hidup ini jangan sampai kita berhenti untuk belajar. Karena murid itu identik jika kita mau berkembang Bapak Ibu Saudara. Jika kita mau masuk dalam satu dimensi level berikutnya Bapak Ibu Saudara. Kita harus tidak pernah berhenti untuk belajar. Yes, menghadapi tantangan. Bahkan yang pria-pria bapak-bapak menghadapi istri kita. Yang ibu-ibu menghadapi suami kita. Katanya, itu belajar yang tidak pernah berhenti Bang. Yes. Ya tidak pernah berhenti. Kepada anak kita. Terus belajar bagaimana cara membinanya. Gak pernah habis-habis. Amin, pasangan kita. Berkawan kita, berteman kita. Cemana? Kalau misal teman kita agak lain, bagaimana?
Gimana kita bisa menerimanya? Bagaimana kita posisi di mana kita jadi orang yang Tuhan minta kita jadi berkat, kemudian tidak semua orang ideal menurut kita. Dari karakternya, dari cara berpikirnya, dari perkataannya, dari sikapnya. Latar belakangnya beda-beda. Bagaimana kita bisa menerima itu? Kita belajar, oh kasih Tuhan bisa menerima semua jenis manusia. Amin Bapak Saudara. Kasih itu yang sempurna itu. Yang kita adopsi, kita ambil Bapak Saudara. Yang bahkan Tuhan taruh sendiri Bapak Saudara dalam hidup kita masing-masing Bapak Saudara. Membuat kita menjadi sahabat buat banyak orang. Amin. Amin. Ya. Ketika kita masuk dalam kekristenan Bapak Ibu Saudara, jangan berpikir orang lain harus bisa menyesuaikan kita. Tapi balikan itu Bapak Saudara, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan bisa menjadi sahabat buat yang lain. Itu tidak mudah, betul. Karena itulah Yesus datang. Kalau kita pakai kemampuan kita, kekuatan kita, nggak pernah bisa kita menerima orang lain dengan begitu challengingnya. Amin Bapak Saudara. Ada yang suka marah-marah, ada yang suka emosi, ada yang suka sensitif, ada yang suka baperan, ada yang murung terus. Dikasih senyum, murung lagi terus. Kalau nggak ditegur nggak enak, ditegur masih murung. Lain sebagainya. Kita ketemu banyak orang Bapak Saudara. Kita dipertemukan oleh banyak macam-macam karakter Bapak Saudara. Dan yang membuat kita besar, yang membuat hati kita Bapak Saudara kuat Bapak Ibu Saudara untuk menerimanya kasih Yesus dalam hidup kita. Nah murid terus belajar Bapak Ibu Saudara. Amin, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Nah next, pengenalan menjadi murid Bapak Ibu Saudara. Nah ini hanya langkah sistematis Bapak Ibu Saudara. Saya taruh di PowerPoint ini Bapak Ibu Saudara. Baptisan dan pertobatan. Kemudian ada kerendahan hati dan komitmen. Yes, kerendahan hati. Tadi yang baptisan dan pertobatan kita sama-sama tahu yang tadi saya sampaikan. Bahwa menjadi murid diawali dengan pertobatan. Kemudian dengan baptisan Bapak Ibu Saudara. Kita mengakui segala kesalahan kita, dosa kita. Kemudian kita melangkah berikutnya. Masuk ke dalam proses kita menjadi murid. Kerendahan hati dan komitmen Bapak Ibu Saudara. Yes, kerendahan hati dan komitmen itu diperlukan untuk kita bisa menjadi murid Bapak Ibu Saudara. Harus ada komitmen. Nah kita yang pernah bersekolah dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau 7:30 masuk, kita datangnya jam? Ya, 7:30 Bang. Kenapa? Macet. Ya, dari dulu sampai sekarang macet. Nah ini jadi dulu di tempat kerja yang saya ada saat ini Bapak Saudara, ini lucu Bapak Saudara. Jadi berapa kali dikasih tahu, jangan terlambat, wah jangan terlambat, terus terlambat. Dan alasannya ban dalam pecah, kok terus-terusan bannya pecah, gitu. Sampai yang lebih parah Bapak Saudara, ada di kelas TAD kita, ya, ada kedukaan, ya. Katanya pamannya kedukaan, hampir 5 kali pamannya kedukaan. Emang pamannya ada berapa kali? Ada berapa orang? dicek gak ada Bapak Saudara. Terus lain sebagainya, pokoknya alasannya unik-unik. Ada yang kelewatan, kantor nggak taunya keterusan. Lewat jadinya 10 menit, ya kan? Oh keretanya delay, ya. Hah delay? Ada temannya satu lagi yang sama keretanya nggak delay. Lo kamu pakai yang mana? Beda-beda ya. Macam-macam Bapak Saudara. Sampai akhirnya mau nggak mau, ketika kelemah lembutan, ya kan, dan kesabaran sudah diterima. Nah mulai agak sedikit mengeras itu didikan. Ya kan? Yang terlambat, traktir kopi. Wah. Ya udah, akhirnya tertib Bapak Ibu Saudara. Ya paling 1, 2, itu 1, 2, 3 itu udah mulai ya paling tidak sudah membaik Bapak Ibu Saudara. Tidak ada lagi yang terlambat. Itu sebenarnya hanya melatih Bapak Ibu Saudara. Melatih dari terlambat saja, masalah on time aja. Gitu. Apalagi kita on time dengan deadline pekerjaan yang sudah diberikan gitu ya. Itu masalah datang aja bermasalah gitu ya. Apalagi kita
menyelesaikan pekerjaan kita. Nah itu melatih Bapak Saudara. Dan seorang yang percaya Yesus harusnya Bapak Saudara. Tadi itu, jangan tujuan kita bukan popularitas, tapi tujuan kita adalah kualitas Bapak Ibu Saudara. Nah anak-anak Tuhan harus bisa sampaikan kepada dunia ini bahwa kita adalah beyond the limit, adalah orang-orang di atas yang ada Bapak Ibu Saudara. Bukan karena untuk kemuliaan kita Bapak Ibu Saudara, tapi ketika kita membuktikan bahwa Yesus menolong kita, bahwa Yesus membantu kita, kita akan lebih bisa masuk Bapak Ibu Saudara untuk mencerminkan. Kita gak perlu banyak bicara soal, Yesus adalah Tuhan gitu ya. Tiba-tiba saudara masuk di samping telinga seorang ya kan, Yesus adalah Tuhan. Gak perlu sampai kayak gitu, tapi cerminkan itu dalam tindakan sikap kita. Maka itu pun Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus bisa bekerja buat orang itu. Amin Bapak Saudara, sesuai dengan kehendaknya pastinya. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah ini sering kadang-kala kalau udah soljum Bapak Ibu Saudara, tahu soljum ya? Soljum ada yang belum makan, terus ada juga yang belum juga sholat gitu ya. Kadang-kadang dia di tempat duduknya. Kadang-kadang saya frontal Bapak Ibu Saudara, kalau lo gak ibadah hari ini, mendingan rapel aja sama gue hari Minggu. The name of Jesus, kaget dia. Ini karena teman Bapak Saudara, bukan ini. Kalau enggak saya dilaporin. Tapi di tengah bercanda itu sebenarnya ya ada, ya oke lah sekalian gitu ya. Tapi dalam kondisi yang informal Bapak Saudara. Gitu, dan ya di tengah kantor maupun di pendidikan kita di sekolah Bapak Ibu Saudara, ya biar kita mencerminkan Yesus di dalam setiap gestur kita, gerak-gerik kita Bapak Ibu Saudara, dimanapun kita berada. Amin. Ya, berikutnya adalah proses pertumbuhan rohani. Nah, pertumbuhan rohani berawal dari iman kepada Kristus, berlanjut melalui pengembangan diri dan mencapai kedewasaan dengan mempraktekkan kasih dan kesalehan dalam kehidupan sehari-hari, ya. Mempraktekkan kasih. Nah, salib itu ke atas sama ke samping. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, pikiranmu, dan kekuatanmu. Yes, kita sama-sama tahu itu yang terutama Bapak Saudara. Kemudian kita juga mengasihi sesamamu manusia seperti engkau mengasihi diri sendiri. Yang sama dengan itu katanya Bapak Ibu Saudara. Nah ini yang jarang sekali kadang-kala jarang dihotbahkan Bapak Ibu Saudara. Karena saya bicara juga tentang kualitas seseorang Bapak Ibu Saudara. Kita pun harus tahu Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain. Dimulai bagaimana kita bisa mengasihi dan tahu mengasihi diri sendiri. Wah, mulai sesat Bang Doni. Mengasihi diri sendiri. Coba buka ini ya Bapak Saudara. Mengasihi sesama, mengasihi sama manusia seperti engkau mengasihi, seperti mengasihi diri sendiri. Artinya apa Bapak Saudara? Tuhan izinkan kita untuk mengelola apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Kelolalah itu dengan baik. Bagaimana kita hidup, bagaimana kita berkeluarga, bagaimana kita usaha, sekolah, dan lain sebagainya. Mengasihi diri kita artinya kita bertanggung jawab atas apa yang Tuhan kasih. Kemudian kita akan tahu bagaimana bertanggung jawab atas orang lain. Kalau Pak Igir kemarin bilang Yerusalem dan Yudea dan Samaria dan sampai ujung bumi, dia kutip ayat itu Bapak Saudara. Seperti kita dimulai dari keluarga, kita mulai mengasihi keluarga. Bagaimana kita mengasihi orang lain ketika istri kita nggak kita kasih, kita cuekin. Anak kita cuekin sementara kita melayani di luar sana buat orang lain. Bagaimana caranya? Itu dia Bapak Ibu Saudara. Semua di saat bersamaan. Yudea dan Yerusalem dan seluruh Yudea, seluruh Samaria dan sampai ujung bumi. Saat bersamaan kita melakukannya Bapak Ibu Saudara. Bukan dipilih yang mana dulu. Enggak, di saat bersamaan Bapak Ibu Saudara. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena itu bagaimana kita bisa mengasihi diri sendiri dengan kita baik dengan segala situasi dan kondisi kita, tetap
mengandalkan Tuhan, tetap hidup di dalam Tuhan. Dan dengan seketika itu Bapak Saudara, kita akhirnya bisa belajar bagaimana juga bisa mengasihi yang lain Bapak Saudara. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Ya, lanjut. Jadi, hidup dalam ketaatan penuh pada bagian ini Bapak Saudara. Hindari ketaatan selektif dengan mengikuti Kristus secara utuh. Bukan hanya memilih bagian ajaran terasa nyaman bagi diri sendiri. Ya, damai sejahtera, sukacita, pertolongan, berkat. Ya, pemberitaan itu yang kita terima Bapak Saudara, puji Tuhan. Tapi ingat di bagian lain Bapak Saudara, bahwa kita pun hidup di dalam penyangkalan diri Bapak Saudara. Penderitaan itu gak pernah putus sampai kita bersama dengan Yesus di surga. Ketika daging ini Bapak Saudara masih bersama dengan kita, nah kesakitan itu terus kita alami, tapi gak menggagalkan rencana Tuhan. Karena kita punya Roh Kudus yang memampukan kita. Amin, beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Karena itu bukan menghindari, artinya hindari ketaatan selektif dengan mengikuti Kristus secara utuh. Kemudian teladani Kristus dalam setiap pikiran, perkataan, perbuatan sebagai wujud nyata ketaatan dan kehidupan sehari-hari. Nah, dunia ini Bapak Ibu Saudara membutuhkan wujud yang nyata Bapak Ibu Saudara. Bukan yang absurd atau abstrak, enggak kelihatan Bapak Ibu Saudara. Tapi butuh wujud yang nyata. Saya pernah sampaikan waktu itu Bapak Ibu Saudara, izin kesaksian. Waktu itu terasa berkali-kali kayaknya waktu itu ayah saya Bapak Ibu Saudara, wah Doni, ya, tolong kau bersihin dulu apa motor itu. Udah Bapak beliin, kok bersih-bersih di itu motor. Pulang kampus bolak-balik ya kan, dulu saya karena pelayanan Bapak Ibu Saudara pulang malam Bapak Ibu Saudara. Pulang malam pagi jalan lagi gitu ya, padahal kuliahnya sore gitu, tapi karena pelayanan gitu, waduh pokoknya ceritanya panjang lah Bapak Ibu Saudara ya. Wah bolak-balik sampai saya itu dia tadi Bapak Ibu Saudara, saya lupa mengasihi diri sendiri. Artinya kita harus tahu apa yang Tuhan kasih sama kita itu kita kelola harusnya baik gitu ya. Akhirnya udah capek ya kan, bukan capek Bapak Saudara, tapi saya yang dengerin capek. Jadi akhirnya pada satu pagi ya kan di lantai 2 Bapak Saudara, papa saya bukan orang